Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Khairun Nisa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar topologi serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Uliatul Saadah NIM 2618011, kemudian Muniroh NIM 2618012, dan Vira Septiani NIM 2618122 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kardinalitas. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai himpunan ekuivalen. Materi yang pertama yaitu mengenai himpunan ekuivalen. Suatu himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B dan ditulis A ekuivalen B jika terdapat fungsi f A terhadap B yang satu-satu dan onto. Kemudian, fungsi f dikatakan untuk mendefinisikan korespondensi satu ke satu antara himpunan A dan himpunan B. Contoh, misalkan R 1, 2, 5, 8 dan T Mark, Eric, Paul, Betty, maka diagram berikut mendefinisikan sebuah fungsi dari R ke dalam T yang satu-satu dan onto. Maka R ekuivalen dengan T. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah ini ya. Kemudian, dua himpunan berhingga adalah ekuivalen jika dan hanya jika mengandung jumlah elemen yang sama. Karena untuk himpunan berhingga, kesetaraan sesuai dengan arti biasa dari dua himpunan yang mengandung jumlah elemen yang sama. Contohnya pada 1.1, jika N123 merupakan himpunan bilangan asli dan E246, maka fungsi f N dalam E didefinisikan oleh f(x) sama dengan 2x adalah satu-satu dan onto. Maka dari itu N ekuivalen dengan E. Materi selanjutnya yaitu mengenai definisi dan konsep kardinalitas. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat didefinisikan sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut. Misalkan banyaknya elemen himpunan apel, jeruk, mangga, pisang adalah 4. Kemudian untuk himpunan PQRS juga memiliki elemen sejumlah 4. Kemudian untuk definisinya, misalkan A adalah sebarang himpunan dan misalkan alfa menyatakan keluarga himpunan yang ekuivalen dengan A, maka alfa dinamakan sebuah bilangan kardinal dan dinyatakan oleh alfa sama dengan pagar dalam kurung A. Kemudian untuk konsep kardinalitas, jika elemen A ekuivalen dengan elemen B yaitu A ekuivalen B, maka dapat dikatakan bahwa A dan B mempunyai bilangan kardinal yang sama atau kardinalitasnya sama. Sehingga untuk menyatakan bilangan kardinal atau kardinalitas dari A bisa ditulis pagar dalam kurung A. Jadi, pagar dalam kurung A sama dengan pagar dalam kurung B jika dan hanya jika A ekuivalen dengan B. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya yaitu himpunan denumerable dan countable. Jika N menyatakan himpunan bilangan asli, maka N 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kardinalitas N atau pagar N dapat kita tulis khusus dengan lambang alt 0. Sehingga didapatkan kardinalitas himpunan bilangan asli N adalah pagar N sama dengan alt 0. Dikarenakan himpunan bilangan genap B 2, 4, 6 tak hingga N, maka kita peroleh pagar B sama dengan pagar N sama dengan N0. Contoh himpunan denumerable. Himpunan dari barisan tak berhingga A1, A2, A3, dan seterusnya dari elemen-elemen yang berlainan adalah himpunan yang denumerable karena barisan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah fungsi Fn sama dengan An yang ranahnya itu adalah
AN. Jadi, jika AN tersebut berlainan, maka fungsi tersebut satu-satunya dan ontopada. Misal, himpunan semua bilangan genap positif merupakan himpunan denumerable karena memiliki korespondensi 1-1 antara himpunan tersebut dengan himpunan bulat asli yang dinyatakan oleh 2N. Untuk gambar lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. Yang selanjutnya, contoh himpunan countable merupakan semua dari bilangan yang berbatasan atau diberikan batasannya. Yang poin terakhir yaitu kontinum. Teorema berikut menunjukkan bahwa tidak semua himpunan tak berjingga adalah denumerable. Teorema 3.6. Interval satuan I sama dengan 0,1 merupakan non-denumerable. Sebuah himpunan X dikatakan mempunyai kuasa atau pangkat kontinum dan dikatakan memiliki kardinalitas T jika dan hanya jika ekuivalen dengan interval satuan I sama dengan 0,1. Sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan A, B sebarang interval tertutup. Suatu fungsi f 0,1 terhadap A, B didefinisikan oleh fx sama dengan A plus B min A x. Suatu fungsi f tersebut merupakan fungsi satu-satu dan onto, sehingga setiap interval tertutup A, B mempunyai pangkat kontinum dan kardinalitas C. Untuk sebarang pasangan himpunan A dan B, maka paling sedikit memenuhi salah satu di antara pernyataan berikut. Yang pertama, A ekuivalen B. Yang kedua, A kurang dari B atau B kurang dari A. Yang ketiga, A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A. Dan yang terakhir, A tidak kurang dari B, A tidak ekuivalen B, dan B tidak kurang dari A. Selanjutnya yaitu teorema 3.8. Jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, maka A ekuivalen B. Nah, teorema tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Misalkan X superset Y superset X1 dan X ekuivalen X1, maka X ekuivalen Y. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 mengenai kardinalitas. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.